Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film fiksi ilmiah, di mana film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang menciptakan kecerdasan buatan dan selalu berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan. Namun, hasratnya pada kesempurnaan harus berakhir menjadi sebuah bumerang bagi dirinya sendiri dan menjadi petaka pula bagi semua orang di sekitarnya dan juga orang di seluruh dunia. Dan bagaimana alur cerita lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Will Kester, yang merupakan salah satu dari 3 ilmuwan paling brilian dalam melakukan penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan. Saat itu dia telah menyelesaikan sebuah proyek besar yang dia namai sebagai Transcendent, dan proyek tersebut dibangun bersama istrinya yang bernama Evelyn dan juga temannya yang bernama Mike Welter. Will berencana akan membuat sebuah teknologi kecerdasan buatan untuk sebuah komputer yang dia sebut sebagai Finn. Komputer ini diharapkan mampu merubah dunia, terutama tentang masalah kesehatan. Kemudian Will akan menghadiri sebuah seminar untuk memperkenalkan kecerdasan buatannya kepada para investor. Dalam seminar tersebut, Will mengatakan bahwa dia akan membuat sebuah komputer yang sebanding dengan kemampuan sekumpulan orang cerdas. Dalam eksperimennya, dia akan menggunakan kesadaran seekor monyet yang dia tanamkan pada komputernya, dengan harapan suatu saat nanti komputernya itu mampu berdiri tegak dengan kesadarannya sendiri, serta dapat memiliki rasa emosional layaknya seorang manusia. Atau secara singkatnya, Will akan membuat manusia komputer dengan kecerdasan buatan yang sangat canggih, yang merupakan gabungan dari ilmu komputer dan juga ilmu biologi. Namun, tidak semua orang senang dengan penemuan tersebut, termasuk seorang wanita bernama Brie yang merupakan salah satu anggota dari gerakan anti-teknologi, atau bisa disebut juga dengan teroris. Setelah seminarnya selesai, tiba-tiba ada seorang pria yang memanggilnya, lalu dengan seketika menembaknya. Ternyata pria yang menembak Will adalah salah satu anggota dari teroris tersebut. Yang lebih parahnya lagi, mereka tidak hanya menyerang Will, tetapi juga menyerang seluruh laboratorium yang telah mengembangkan proyek kecerdasan buatan, termasuk laboratorium milik teman Will yang bernama Joseph. Di sini, Joseph ditemani oleh seorang pria bernama Bushman yang merupakan seorang anggota FBI. Bushman menjelaskan kronologi dan juga alasan mengapa para teroris tersebut menyerang lab komputernya yang tengah mengembangkan kecerdasan buatan. Ternyata mereka berpendapat bahwa kecerdasan manusia ini sangat berlawanan dengan kaidah mereka sebagai makhluk hidup. Selain itu, Bushman juga berencana untuk memastikan bahwa proyek kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Will ini tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Maka dari itu, Bushman mengajak Will agar bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan proyek itu. Namun, Will menolaknya dan mengatakan bahwa proyeknya tidak ingin ada campur tangan dari orang lain, termasuk dari pemerintah. Setelah itu, Will kemudian menunjukkan kepada Joseph sebuah komputer kecerdasan buatannya yang bernama Pin. Saat melihat Pin, Joseph dan Bushman dibuat kagum olehnya, karena Pin yang mampu mengenali orang lain yang tidak pernah bertemu dengannya hanya dalam hitungan detik. Selain itu, Pin juga memiliki kesadaran sendiri yang terhubung dengan jaringan internet. Berbeda dengan Joseph dan Bushman yang terkagum saat melihat Pin, Max malah tampak tidak setuju dengan Will karena menurutnya, manusia tidak mampu mengetahui dari mana asal kesadarannya sendiri, apalagi membuatnya. Beberapa saat kemudian, Will yang masih dalam keadaan kurang baik akibat tembakan peluru, merasakan gejala yang aneh dan ternyata, setelah diperiksa oleh dokter, peluru yang menancap ke tubuh Will telah dicampuri oleh zat berbahaya bernama polarium, sehingga mengakibatkan Will tidak akan bertahan hidup dengan lama dan diperkirakan Will akan bertahan hanya dalam beberapa bulan saja. Setelah mengetahui hal itu, Will pun memutuskan untuk tidak lagi menghabiskan waktunya di lab komputer dan lebih memilih menghabiskan waktunya di rumah bersama Evelyn. Beberapa hari telah berlalu, namun kondisi Will malah semakin memburuk. Akhirnya Evelyn pun memutuskan untuk memindahkan kesadaran Will ke dalam komputer. Hanya saja, kali ini kesadaran Will yang akan mengisi inti prosesor dari sebuah komputer
Untuk itu, Evelyn meminta izin kepada Joseph untuk mematikan Finn dikarenakan Will yang sedang sekarat. Kemudian, Evelyn pun mematikan komputer tersebut, lalu mengambil beberapa inti prosesornya untuk dijadikan komputer baru yang nantinya akan berisi kesadaran dari Will. Sebelum melakukan misinya, Evelyn meminta bantuan kepada Max untuk memindahkan kesadaran Will ke dalam komputer. Namun, Max tidak menyetujuinya dikarenakan takut terjadi kesalahan saat memindahkan kesadaran Will ke dalam komputer tersebut. Namun pada akhirnya, Max terpaksa menyetujuinya setelah Will meyakinkan Max untuk memindahkan kesadarannya ke dalam sebuah komputer sebelum dia mati. Akhirnya Max mulai merekam aktivitas otak Will untuk mendapatkan data yang akan dia pindahkan ke dalam sebuah komputer. Namun, pada suatu hari saat Evelyn akan memberikan obat kepada Will, Evelyn mendapati bahwa Will telah meninggal dunia. Sepeninggalnya Will, Evelyn tetap berusaha untuk menghidupkan kesadaran Will yang telah dia pindahkan pada sebuah komputer. Walaupun telah dibantu oleh Max, tetapi tidak ada tanda-tanda kesadaran Will yang terlihat hingga saat ini. Melihat hal itu, Evelyn pun menjadi putus asa sehingga Evelyn memerintahkan Max untuk mematikan komputernya dan menghapus seluruh data rekaman aktivitas dari otak Will. Namun, tanpa diduga, tiba-tiba muncul sebuah pesan yang menandakan bahwa usaha Evelyn dan Max telah berhasil. Melihat hal itu, mereka pun menjadi sangat senang. Tidak hanya itu, Will mampu menyusun sendiri data-data pemrograman yang belum sempat disempurnakan oleh Evelyn dan Max. Kemudian, Will meminta akses internet dan juga daya yang lebih untuk membangkitkan kemampuan yang sebenarnya. Max yang melihat hal itu merasa janggal dan takut jika yang ada di dalam komputer tersebut bukan sosok Will yang sebenarnya, melainkan sosok lain yang berbeda dengan Will. Namun, Evelyn yang sangat sayang kepada Will langsung membantah pendapat Max hingga akhirnya Max pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Evelyn. Ketika Max sedang bersantai sambil menikmati segelas minuman, tiba-tiba datang Bree yang meminta kepada Max untuk menghentikan proyek kecerdasan buatan yang dia kerjakan. Tetapi, Max tidak menghiraukan perkataan Bree dan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ternyata, di luar sana ada sekelompok teroris yang telah menunggu Max dan langsung menangkap Max untuk dibawa ke markasnya. Namun beberapa saat kemudian, para teroris telah berhasil menemukan lokasi di mana Evelyn berada. Mengetahui hal itu, Will pun memerintahkan kepada Evelyn untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Will mengunggah data miliknya ke internet karena saat ini Will telah berhasil online. Dan kini, dia juga menguasai seluruh pasar saham dan meraup banyak keuntungan dari sana. Will akan menciptakan sebuah proyek besar, yaitu menciptakan pusat data center untuk kecerdasan buatan paling canggih di muka bumi. Tidak hanya itu, Will juga membantu agen FBI dan menemukan para buronan yang selama ini mereka cari. Hal itu membuat Joseph menjadi terpancing untuk menemukan siapa dalang di balik aksi tersebut, karena menurutnya, itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, kecuali oleh Finn. Akhirnya, Joseph pun mencari di mana keberadaan Will saat ini. Di keesokan harinya, beberapa teroris telah berhasil ditangkap oleh agen FBI. Hal tersebut akhirnya membuat Bree beserta teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, Will memerintahkan Evelyn untuk pergi ke sebuah kota bernama Brightwood, yang dimana di kota tersebut, Will akan membangun sebuah data center yang sangat besar. Di sisi lain, Joseph telah berhasil menemukan siapa dalang dibalik aksi pembocoran lokasi para buronan kemarin. Yang tak lain itu adalah Will. Begitu pula dengan Bree yang telah berhasil meyakinkan Max untuk bergabung dan membantunya menghentikan rencana Will. Karena menurutnya, itu sangat berbahaya dan akan mengancam kehidupan umat manusia. Di sisi lain, Will telah berhasil membangun setengah proyeknya, dan dia membangun sistem panel surya yang sangat luas sebagai energi pembangkit untuk data center yang telah dia bangun. Selain itu, Will telah mendapatkan beberapa perkembangan selama 2 tahun terakhir, yaitu dia telah menemukan sebuah partikel yang bernama nanoteknologi, di mana teknologi tersebut dapat meregenerasi sel dengan sangat cepat, dan apapun jenis penyakit yang diderita oleh manusia dapat disembuhkan secara permanen. Tidak hanya itu, partikel tersebut bahkan dapat memperbaiki kerusakan pada benda mati. Di sisi lain, Martin diserang oleh beberapa perampok sehingga mengakibatkan dirinya terluka cukup parah. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi Will, karena dalam sekejap, tubuh Martin pun kembali pulih. Martin yang telah sembuh kemudian mendatangi Evelyn dan mengatakan bahwa dirinya adalah Will yang telah terhubung dengan tubuh Martin. Namun,
Evelyn justru malah terlihat tidak senang karena Evelyn merasa bahwa Will telah melewati batas. Kemudian Evelyn pun berusaha untuk menyadarkan Will dan mengingatkan bahwa tindakannya itu telah melewati batas. Namun, Will malah bersikeras bahwa niatnya itu adalah benar dan orang-orang yang menentangnya hanyalah orang bodoh yang tidak mengerti akan kemajuan yang telah dikembangkan. Di hari berikutnya, Joseph yang telah dihubungi oleh Evelyn pun akhirnya datang untuk melihat proyek dari sahabatnya itu, dan Joseph ditemani oleh agennya yaitu Bushman. Saat memasuki sebuah ruangan, mereka dibuat terkejut ketika melihat Will yang saat ini telah terhubung ke dalam komputer. Selain itu, mereka juga melihat hasil kerja Will selama beberapa tahun sebelumnya, yaitu beberapa terobosan untuk prosesor kuantum, serta penyembuhan pada sel mati benar-benar telah berkembang sangat pesat di tempat tersebut. Kemudian Will menunjukkan hasil karyanya, yaitu manusia yang telah berhasil dia sembuhkan dari berbagai penyakit, dan kemudian dijadikan sebagai pekerja dalam mengerjakan proyeknya. Will juga menyebut manusia-manusia itu dengan sebutan hybrid. Setelah selesai melihat berbagai hasil kerja Will, akhirnya Joseph dan Bushman pun pergi meninggalkan Evelyn. Namun, sebelum pergi, Joseph menitipkan sebuah kertas yang bertuliskan bahwa Evelyn harus segera meninggalkan tempat tersebut. Selain itu, proyek milik Will telah membuat beberapa orang, termasuk anggota pemerintahan, mulai geram dibuatnya. Akhirnya, para agen FBI pun bekerja sama dengan para anggota teroris untuk menghentikan proyek milik Will tersebut. Di sisi lain, Evelyn yang sudah merasa tidak nyaman dengan Will, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Will dan menemui Joseph. Namun, tiba-tiba Max dan para teroris menyerang Will dengan mengebom lokasi tersebut. Sempat terjadi perdebatan antara Max dan Will yang berbicara melalui perantara salah seorang pekerja hybrid. Max yang sudah muak akhirnya menembak pekerja tersebut dan mengajak Evelyn untuk pergi dari sana. Namun, terjadi hal yang tidak terduga di mana para pekerja tersebut mampu meregenerasi sel dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Max beserta yang lain pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Walaupun dia sempat dikejar oleh salah seorang pekerja, tetapi Max berhasil membunuh pekerja tersebut. Setelah memutuskan koneksi Will dengan para pekerja itu menggunakan sebuah alat penangkal sinyal, Evelyn yang melihat hal itu pun merasa sudah semakin muak dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena kepergian Evelyn diketahui oleh Max dan para teroris, akhirnya mereka pun berhasil membawa Evelyn ke markas mereka. Awalnya Evelyn memberontak, namun ketika mendengar penjelasan dari Max yang menjelaskan bahwa pemikiran yang ada di komputer buatan itu bukanlah pemikiran dari Will, melainkan pemikiran dari Evelyn itu sendiri. Selain itu, Max juga menjelaskan tentang sebuah partikel yang dikembangkan oleh komputer tersebut telah ada pada air serta benda bumi lainnya. Dan karena jumlah partikel tersebut tidak terbatas, sehingga mengakibatkan komputer dengan kecerdasan buatan itu mampu menguasai dunia dengan menghubungkan manusia melalui pemikiran dari komputer itu. Setelah mendengar penjelasan dari Max, akhirnya Evelyn pun luluh. Sehingga Evelyn memutuskan untuk mematikan data center tersebut dengan menggunakan sebuah virus yang bernama Nanite. Kemudian Evelyn membuat rencana, yaitu ketika nanti Will mengunggah kesadaran Evelyn ke dalam sistem data center, secara otomatis virus itu akan membunuh kesadaran Will dan sistem komputernya akan mati. Untuk memasukkan virus itu ke pusat data center milik Will, Evelyn akan menggunakan tubuhnya untuk memasukkan virus tersebut ke komputernya Will, karena hanya Evelyn lah yang dipercaya oleh Will. Namun setelah virus tersebut disuntikan ke dalam tubuh manusia, manusia tersebut pun juga akan mati. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa Mac pun menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuh Evelyn. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Will dan menyelamatkan dunia. Akhirnya, mereka pun memulai aksinya dengan mengirimkan Evelyn yang telah disuntikan virus untuk membujuk Will supaya memasukkannya ke dalam sistem komputer. Setelah Evelyn tiba di lokasi, dia dibuat terkejut dengan kenyataan bahwa Will telah benar-benar berevolusi menjadi manusia, yang mana tubuh Will itu telah dia ciptakan sendiri dengan menggunakan teknologi nano. Namun, sayangnya Will telah mengetahui bahwa Evelyn telah disuntikan virus buatan Max yang akan mematikan sistem komputernya. Melihat hal itu, Joseph yang merasa sudah tidak sabar pun akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menyerang Will. Namun saat serangan itu diluncurkan, tidak sengaja tubuh Evelyn terkena salah satu peluru sehingga membuatnya terluka cukup parah. Melihat hal itu, Will pun menjadi marah, kemudian berbalik menyerang Joseph dan yang lainnya tanpa melukai mereka. Ternyata Will hanya ingin mengatakan kepada Joseph
bahwa dia tidak ingin melukai manusia karena misi awal dibuatnya komputer tersebut hanya untuk menyelamatkan manusia serta bumi dari kerusakan. Namun di sisi lain, Bree yang terlihat ketakutan akan kekuatan dari Will pun mengancam bahwa dia akan membunuh Max jika Will tidak ingin mengunggah virusnya ke dalam sistem komputer tersebut. Evelyn yang telah berusaha untuk meyakinkan Will akhirnya membuat Will menjadi luluh dan memutuskan untuk mengunggah virus tersebut ke dalam sistem komputernya. Seketika, seluruh pasukan serta bangunan yang dibangun oleh komputer tersebut hancur dan berubah menjadi seperti semula. Dan tidak hanya itu, segala sesuatu yang terhubung dengan internet pun akhirnya mati. Akibat dari kejadian itu, tidak ada lagi teknologi yang dapat digunakan. Bahkan, lampu lalu lintas pun mati dan tidak bisa bekerja lagi. Dan akhirnya, film pun selesai.